basic dulu apa itu trading forex, resikonya seperti apa, lalu ngebahas indikator MA, stochastic oscillator, dan juga yang terakhir cara pemakaian dari MA dan juga stokastik gitu ya. Nah, ini tokoh kesukaan saya kalau di Indonesia itu namanya LKH atau Lo Keng Hong gitu ya. Mungkin di sini ada yang main saham, tahu lah beliau itu siapa. Beliau tuh hebat banget, sama kayak Warren Buffett-nya. Apa Warren Buffett Indonesia? Saya suka banget sama LKH, suka juga sama Warren Buffett karena beliau-beliau ini pola pikirnya itu event konvensional gitu. Event dia itu lama banget, jadul banget, old school banget lah. Mereka ini value investor gitu. Artinya orang yang suka menahan lama sebuah posisi, holding position, beli misalkan gold gitu, dia ngebuy nahan lama banget, bisa bertahun-tahun gitu loh. Bukan trader. Beda sama Peter Lynch gitu ya. Nah, dia bilang bahwa resiko itu datang dari ketidaktahuan kita terhadap apa yang sedang kita lakukan, Bapak Ibu. Simpel seperti ini. Misalkan let's say kita sebagai manusia biasa ya. Profesi kita misalkan tukang becak lah, profesi kita misalkan karyawan biasa lah. Kayak saya, karyawan biasa dari Asia Pro. Tiba-tiba disuruh nyetir pesawat gitu ya. Kira-kira bakal bahaya nggak? Pasti bahaya banget ya, pasti bakal bahaya banget. Karena kita nggak tahu resiko, kita nggak belajar gimana caranya, belajar ini cara nyalain gimana gitu. Kita nggak paham apa yang sedang kita lakukan gitu loh. Sama ketika Bapak Ibu nggak tahu apa yang dilakukan saat ini, trading itu kayak gimana, apa aja instrumennya, lalu siapa aja lawan-lawannya, kalau nggak ada yang tahu, biasanya akan berimbas ya itu, account-nya hancur. Apalagi sudah ada locking-lockingan. Di sini nih pasti saya yakin ini pasti di antara 30 orang kurang lebih 30 orang di partisipan di sini pasti akunnya ada yang locking gitu kan. Nggak masalah, tapi locking itu nggak masalah. Saya tidak menyalahkan kok, saya tidak pernah menyalahkan yang ada lockingan. Saya yakin ketika Anda locking itu Anda sedang dalam keadaan panik. Panik sehingga harus ngelocking posisi, cuma nggak masalah, itu boleh, itu bisa kita pelajari pelan-pelan. Jadi intinya Bapak Ibu harus tahu dulu, pelajari dulu apa sih yang sedang kita kerjakan saat ini, apa sih yang kita investasikan saat ini gitu. Nah, yang pertama apa sih yang sedang trading, baik falas, indeks, CFD itu contact for difference, single stock dari AS gitu ya, di Asia Pro bakal ada nanti soon, dan terakhir adalah komoditas. Falas itu bisa Euro USD, GBP USD, semua mata uang itu namanya falas. Indeks itu ada Dow Jones, ada S&P, ada Nasdaq, Nikkei, Hang Seng gitu, itu indeks. Lalu terakhir ada komoditas. Komoditas itu seperti emas dan juga silver dan juga oil. Silver kita bakal ada nanti, cuma untuk saat ini baru ada oil sama gold aja. Jadi tujuan ataupun trading itu adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa, ya. Jadi poinnya adalah Bapak Ibu, di sini kita itu menciptakan capital gap gitu loh, ataupun capital gain. Intinya kita tuh mencari untung ketika kita menjual posisi kita. Beda dengan di saham. Kalau di saham misalkan kita mau beli saham BCA, ya udah beli aja. Karena setiap tahun saham BCA lah selalu memberikan dividen. Kita ngincar dividennya aja, kita nggak perlu mengincar capital gain-nya, nggak perlu mengincar sisi jual belinya. Nah kalau di trading yang di komoditas, baik di forex, gold, apapun itu yang berbau dengan kontrak berjangka, itu adalah capital gain. Jadi jangan sampai salah kaprah, kecuali Anda beli indeks ya. Beli indeks itu boleh buat jangka panjang. Artinya itu untuk diversifikasi portofolio. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika Anda trading, ketika Anda berinvestasi, pastikan jangan semua uang itu diputarnya di satu tempat doang. Misalkan Anda trading nih, trading cepat lah harian. Let's say kita main Euro USD ataupun pound sterling USD. Usahakan jangan hanya trading doang, tapi ada satu instrumen yang kita pakai, lalu kita tahan lama, long position. Apa yang bagus buat seperti itu? Yaitu indeks saham. Nanti saya tunjukin, indeks saham itu kinerja sangat bagus banget Bapak Ibu, super bagus, sangat tinggi. Makanya saya selalu bilang kalau mau diversifikasi portfolio itu better ada sahamnya. Saham sama gold monggo, saham sama forex silahkan.
Kenapa saya nggak menyarankan gold untuk berjangka? Karena gold pergerakannya itu sensitif banget pertama karena fundamentalnya hanya fundamental AS doang. Kalau indeks itu banyak faktornya. Karena di dalam indeks itu banyak saham-saham, banyak perusahaan-perusahaan. Misalkan kayak Dow Jones. Dow Jones itu isinya banyak banget. Ada Boeing, ada Nike, gitu ya. Ada Johnson Johnson, ada Pfizer, ada apalagi Moderna. Semuanya itu lengkap gitu. Jadi untuk merubuhkan atau untuk menghancurkan indeks itu cukup sulit gitu ya. Kecuali benar-benar ada geopolitik yang sangat besar, misalkan perang, itu mungkin bisa jadi harganya anjlok. Namun kalau nggak ada hal-hal yang besar kayak COVID, kayak perang, kayak uh, saling serang rudal balistik kayak dulu itu di Korut itu ya, sering saling serang tes rudal balistik antar benua, itu biasanya bisa-biasa aja, tidak ada pergerakan-pergerakan yang lebay gitu ya, yang overreaktif gitu ya. Makanya saya selalu bilang usahakan kalau bisa itu diversifikasi. Itu satu langkah. Maaf. Salah satu langkah Anda biar kita bisa cuan. Ribet ya, ya kan ya. Kok ribet sih Mas? Ya ribet. Yang namanya investasi itu Bapak Ibu nggak ada yang instan. Makanya saya coba sharing. Saya nggak ngajarin ya, saya coba sharing. Karena saya pernah loss banyak gitu loh. Saya pernah loss banyak, loss besar, bahkan zaman kuliah sampai harus saya itu ditendang sama orang tua saya gitu kan, karena itu minjem apa prospekin orang tua saya, kasih proposal dan lain-lain dengan minjem dananya gitu kan. Ya, alhamdulillah Ivan sekarang sudah balik modal dan bahkan sudah untung gitu ya. Cuma jangan sampai gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Makanya saya mencoba men-sharing dan Bapak Ibu juga feel free kalau mau men-sharing apa yang Anda rasakan buat teman-teman lain juga nggak masalah. Karena dulu kalau zamannya seminar gitu ya, seminar offline itu benar-benar ketemu langsung. Ketika ketemu sesama trader itu tuh saya senang gitu ya. Rasanya tuh bangga. Dalam artian saling menguatkan karena sama-sama lagi voting. Ya, jadi saya tuh gitu teman-teman ibu-ibu. Jadi ada seminar kayak dulu saya ngajar di GEK. Dia ketemu nasabah-nasabah gitu kan. Wah, mereka saling bertukar pikiran gitu, karena lagi sama-sama floating. Sama-sama floating jadi ya udah. Nanya dia kenapa floatingnya Pak? Gini Pak. Aduh Pak gold gini-gini ya. Itu seru biasanya ya. Itu menebalkan lagi iman kita untuk trading biasanya kalau kita ada seminar, sama seperti webinar juga gitu loh, menebalkan iman kita lagi untuk trading lagi. Tadinya sudah loss webinar dapat insight, wah tebal lagi imannya buat trading, hajar lagi, tapi usahakan jangan sampai loss gitu ya. Ini mekanismenya, mekanisme pasar yang dimana waktu tradingnya itu 24 jam dimulai dari Sydney, Tokyo, London, dan juga New York. Sebenarnya tidak pure Bapak Ibu, tidak pure 24 jam. Jadi kalau nggak salah itu ada gap. Jadi kan dibuka dari Sydney, di Australia, di Asia Pasifik itu dari Sydney, ditutupnya di Amerika, di New York. Nah, ketika New York tutup, itu Sydney belum buka sebenarnya. Bukanya itu jam 5. Sementara New York tutupnya jam 4 atau jam setengah 5. Ada gap sekitar 1 jam sampai setengah jam. Nah, itu biasanya dikenakan biaya swap. Gitu ya. Mungkin di sini ada yang pernah main di tempat lain, khususnya broker lokal, itu ada biaya swap. Nah, kalau di Asia Pro itu tidak ada. Bahkan minimalnya pun 2 juta itu sudah kita kasih free swap. Udah benar-benar kayak bisa ngelawan FXCM, IC Market dan lain-lain, broker-broker luar lah yang sudah terkenal itu. Kita bisa banget buat head to head karena memang kita mencoba memberikan sesuatu yang mempermudah ataupun mengurangi cost Bapak Ibu ketika trading. Sekali lagi, ini seperti bisnis. Ya, jadi perlu banyak latihan pertama dan perlu banyak hitung-hitungan, gitu ya. Hitung-hitungan apa? Gampang. Coba sekarang namanya bisnis, kita harus melihat cost-nya dong, ya. Biar kita bisa mengefisiensi cost, gitu kan. Kayak misalkan mau buka kos-kosan gitu kan. Kosnya apa aja sih? Beli tanah, kafling, bikin bangunannya, bangun berapa pintu kos-kosan, belum pasang AC, perawatan dan lain-lain, ngecat dan lain biaya tukang, itu kan ada kos-kosnya. Gitu ya. Apakah detailing ini ada kos-kosnya? Tentu ada Bapak Ibu. Kosnya ada 3. Yang menjadi kos ini adalah sumber penghasilan dari broker. Gitu ya. Yang buat menggaji saya atau menggaji para tim marketing ya, konsultan marketing. Yang pertama itu ada itu yang namanya
biaya komisi, yaitu $2 per lot ya. Cukup murah banget. Dulu saya tuh kalau nggak salah $30 per lot. Saya sempat pakai broker lokal juga gitu ya, karena dulu pakai broker luar itu agak-agak serem-serem karena sering banget banyak penipuan. Akhirnya saya pakai broker lokal, adalah brokernya ini di daerah Sudirman, Rasuna Said. Itu $30 per lot. Bayangkan sama di Asia Pro $2 per lot. Main 0,1 hanya di charge 0,2 alias 2.000 perak. Itu sama kayak harga kita bayar parkir, bayar ke WC umum. Murah banget. Satu, itu udah murah banget. Lalu yang kedua itu ada biaya spread atau selisih harga jual atau beli. Ini memang wajar. Ini adalah salah satu bentuk ataupun hal yang diambil oleh broker untuk ambil profit, selisih jual beli. Semakin kecil spreadnya, semakin untung para trader, gitu ya. Jadi brokernya mengalah lah, intinya brokernya mengalah, ya udah nggak masalah deh, kita ngambil cuannya tipis aja dari spread. Yang penting nasabah itu bisa profitable. Nah, dulu saya percaya atau tidak, spreadnya itu sangat mahal, 26. Di Asia Pro hanya 16 paling kecil. Di saya dulu 26. Sisanya $10, lumayan banget itu. Lalu yang ketiga yaitu biaya swap. Biaya swap itu dikenakan biasanya per hari. Dan dari Selasa ke Rabu atau Rabu ke Kamis itu biasanya digandakan, dilipat gandakan menjadi 3 kali, karena memang untuk menghitung Sabtu sama Minggunya gitu. Jadi dikali 3. Dulu saya kena biaya swap. Bayangin Bapak Ibu, lagi di locking, ya, mau trading juga bingung, tapi kena biaya swap tiap hari. Pusing nggak? Pasti pusing banget. Saya dulu pusing banget. Itu bikin saya kalah. Saya lagi locking, dananya terbatas, mau top up udah nggak bisa ada uang lagi, gitu ya. Mau trading juga takutnya malah loss, malah mengurangi equity. Tapi kalau nggak trading, nggak cuan, equity nggak gerus sama biaya swap, gitu. Ini swap itu tuh emang ini tuh nggak berasa ya, kayak apa, cuma swap doang, cuma 0, iya emang. Tapi kalau lagi rocking, lagi marginnya tipis, wah itu berasa banget. Sama lah kalau kita kalau lagi banyak uang mah hilang duit cepet emang nggak masalah gitu kali itu ya, cepet 200.000 mah nggak masalah lah. Tapi kalau lagi butuh duit, uang 100.000 itu kan udah penting banget, udah kayak berharga banget. Makanya itu menjadi hal yang penting. Maka saran saya kalau di sini ada yang masih main di broker luar, broker lokal ataupun luar yang masih kena biaya swap, better dipindah aja ke Asia Pro, karena kita sudah free swap dari mulai $200 atau 2 juta. Kita masuk ke pelaku pasar. Pelaku pasar yang pertama, di sini ada bank sentral yang tadi saya bilang. Ini adalah para market maker. Perputaran dana. Perputaran dana di sini mencapai 7,5 T per hari. Ini bisa dicek di bis.org. BIS itu kepanjangannya Bank for International Settlement. Artinya sebuah lembaga yang mencatat semua transaksi perbankan. Ya. Itu dana yang berputar di Forex itu 7,5 T. Bukan rupiah tapi dolar. Sangat besar. IASG aja. IASG di saham BI itu Bursa Efek Indonesia. Itu hanya 9 T rupiah per hari. Ini 7,5 T dolar per hari. Masa iya Bapak Ibu? Logikanya. Uang yang berputar sangat banyak. 7,5 T sehari. Ini dolar ya, bukan rupiah, dolar. 7,5 T dolar sehari. Masa kita nyari cuan $50 aja nggak bisa? Kan nggak masuk akal, gitu ya. Nggak make sense gitu loh. Sama kayak kita coba jualan dekat kampus, let's say kampus BINUS gitu ya, ataupun kampus UPH. Kan tuh dana berputar banyak tuh di kampus biasanya tuh, banyak mahasiswa. Masa kita jualan somai, masa iya nggak laku gitu loh. Jualan bubur, masa iya kita nggak laku? Kan nggak masuk akal. Karena itu perputaran dananya sangat besar banget. Apalagi di pasar forex. Masa cuma nyari sehari $50 doang, kita nggak bisa sih gitu loh. Berarti kan ada yang salah. Ada yang salah, sama apakah salah dengan brokernya yang pertama, salah dengan analisanya yang kedua, atau salah dengan konsep kita trading. Kita tuh nggak nganggap ini sebagai bisnis, tapi nganggapnya sebagai ya udah asal-asal aja, bye-bye aja. Kayak judi ujung-ujungnya pasti. Bye-bye, kalah ya udah nggak masalah. Itu yang bikin orang lama-lama akhirnya skeptis sama komoditas. Kan kalau Anda sering ngelihat
review-review orang yang main forex itu padahal gitu, ini penipu gini-gini nih. Enggak lah. Kalau ini penipu nggak mungkin dari tahun diresmikan retail tuh tahun 90-an sampai sekarang itu nggak mungkin gitu loh, masih masih terus ada. Kecuali kayak Ponzi, iya mungkin itu kan Ponzi kan membohong ada dulu juga gitu kan. Ini kan real, nyata, uangnya ada dan marketnya pun jelas gitu. Even suka dimainkan sama kayak saham. Cuma marketnya jelas. Makanya kita harus lagi-lagi bermawas diri. Coba coba melihat apa sih yang salah sama saya kalau saya lagi kalah. Apakah saya salah analisanya gitu? Apakah saya kurang belajar ataupun kurang apa gitu? Makanya ini menjadi hal yang lucu ketika kita nggak bisa ambil cuan di market yang super besar seperti ini gitu ya. Lalu yang ketiga pelaku pasar. Di sini ada bank sentral, perbankan, koperasi dan juga retail. Retail itu kita semua. Saya, Bapak Ibu itu kita retail. Kita coba ntar sambil cari-cari tradingan. Saya coba lihat dulu, mungkin ada yang seru. Ntar ya Bapak Ibu ya. Nih saya kasih lihat dulu. Nah datanya jelek nih kayaknya nih. Data PCI, core PCI kayak jelek deh. Makanya harganya tiba-tiba naik ke atas. Cuma ini nggak lama, banyak turun lagi. Nggak akan bisa bertahan di 1400 sih, feeling saya sih ya. Nggak akan bisa nyampe bertahan di 1400 tuh, full. Nah, saya coba cari dulu kira-kira basic. Sebentar. Saya butuh spread. Mana ya spread dia? Ya kan? Jelek ini datanya keluarnya, yakin banget nih. Anjlok semua. Yang berbau dengan USD. Ini ada pola head and shoulder, saya nggak ngeliat. Lalu Ibu kita cari dulu ya. Siapa tahu dapat pola-pola yang menarik yang bisa kita trading kan. Ini enggak, no way. Coba euro yen. Tidak ada. PJ nggak ada. Sebentar, kita coba cari-cari dulu yang kira-kira asik buat di tradingin. Boleh lah nih Audi New Zealand, tapi nanti dulu. Kita coba mulai eksekusi buka Audi New Zealand. Ya akun demo aja Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi, kita baca lagi sambil menunggu momentum aja. Oke, sebentar. Nah, next. Nah, ini adalah istilah-istilah yang ada dalam tradingan gitu ya. Pip atau poin itu biasanya itu sebutan untuk biasanya buat orang-orang yang trading nyebutnya itu pip atau poin. Dia pegangan harga satu, kedua itu satu pip, dua, tiga pip itu biasanya hitungan standar. Exchange rate itu biasanya adalah kolerasi antar mata uang. Misalkan Euro USD, berarti misalkan ada harga Euro USD itu di harga 1,1200. Artinya harga 1 euro itu sama dengan 1,12 dolar USD gitu ya. Lalu yang ketiga ada leverage. Leverage ini gini gampangnya. Kalau mungkin di sini ada yang pernah main saham gitu ya. Saya lagi saham ya, gampang gini karena let's say kita kayak beli rumah kan kita full margin ya. Alias harga tanahnya per meter 1 juta gitu kan. Kita beli 100 meter gitu kan. Kita beli 100 meter berarti kan 100 juta nanti kan. Itu full margin ya. Kita bayar duit segitu banyaknya. Ya bayar 100 juta dengan buat 100 meter persegi tanah itu. Nah, kalau dengan adanya leverage itu yang tadinya 100 juta bisa berkurang Bapak Ibu menjadi misalkan hanya 10 juta aja. Gitu. Loh kok bisa? Ya, karena memang konsep leverage ini gitu ya. Konsep leverage ini adalah kita tidak
untuk membeli barang secara fisiknya secara langsung, tapi kita membeli nilainya saja. Itu makanya jauh lebih murah dengan menggunakan leverage. Lalu yang keempat ada margin atau dana deposit yang biasa Bapak Ibu biasanya trading itu kan ada margin tuh. Indonesia margin dan lain-lain itu adalah dana yang biasanya untuk membuka posisi atau untuk mempertahankan posisi. Makanya saya selalu bilang kalau marginnya sudah di bawah $150 itu bahaya, hati-hati. Atau yang margin levelnya di bawah 100 juga bahaya gitu. Jadi ada dua yang perlu kita perhatikan, yaitu margin dan juga margin level. Lalu ada spread tadi, perbedaan harga AX dan bid dalam sebuah pair gitu ya. Di sini kalau Bapak Ibu lihat misalkan ada ngelihat di MT5 itu ada kayak gini 1.3200 strip gitu ya. Itu artinya harga bid dan harga AX-nya muncul. Lalu yang terakhir ada stop loss. Stop loss itu untuk mengurangi kerugian jauh lebih dalam. Nah, itu wajib pasang stop loss. Ini wajib banget. Karena menurut saya kalau nggak pakai stop loss, nanti takutnya menjadi stop loss-nya itu bukanlah sesuatu yang kita pengen, tapi account kita sendiri, dananya habis, ataupun kita panik, akhirnya kita nge-cut loss otomatis. Jadi better pasang stop loss ketika kita buka posisi. Lanjut, tipe-tipe trader. Nah, ini ada empat tipe. Ya, yang pertama itu ada position trading, artinya orang ini biasanya trading itu jangka panjang, gitu ya. Bisa sampai berbulan-bulan lah, gitu, berbulan-bulan bisanya. Bahkan sampai setahun nggak ada. Siapa sih yang melakukan seperti itu? Biasanya itu mereka perbankan. Ya, perbankan itu biasanya dia position trading gitu loh, bukan swing trade, bukan. Ada juga yang swing trade, cuma mostly itu position trading, artinya mereka itu menahan panjang sebuah posisi gitu ya, bisa setahun bahkan. Lalu yang kedua ada swing trade. Swing trade ini biasanya buat pelaku-pelaku yang males buat trading secara aktif gitu ya. Jadi mereka melihatnya di time frame H4 sampai daily, lalu melihat sebuah swing tertentu ketika harga naik atau turun, mereka mengeksekusi. Ditunggu sampai beberapa hari bahkan sampai 1 minggu, setelah itu mereka buka posisinya atau kena TP udah kelar gitu loh. Tapi biasanya yang buat position trading ataupun swing trade, jarak antara posisi yang dibuka dan yang stop loss-nya itu cukup jauh. Makanya cocoknya, saran saya yang mau main seperti ini, swing trade ataupun holding position, better itu dananya kuat banget. Gak cukup hanya $1.000 atau $2.000. Kalau bisa lebih dari $5.000. Kalau main jangka panjang, karena memang dia tarikan harganya itu kan jauh ya, asal jauh, biar ketika ditarik itu nggak benar-benar kena gitu loh. Karena banyak banget harga cuma ngejilat SL, habis itu naik lagi. Itu sering banget saya temuin kayak gitu. Cash seperti, bahkan saya juga pernah kena. Ada juga nasabah-nasabah yang kena. Saya izin minum dulu sebentar. Oke. Lalu yang ketiga ada day trade. Ya, day trade ini biasanya sehari kering lah sebutannya. Kalau bahasa teman-teman di komunitas forex itu nyebutnya sehari kering. Ya kita buka posisi pagi, siang atau malam, ya hari itu juga kita nge-clearin posisi gitu. Jadi benar-benar tidak ada open posisi ketika sudah malam, bahkan menginap pun nggak ada. Itu juga yang saya lakukan. Saya sebenarnya masih di level day trade gitu ya. Day trade itu biasanya umum banget lah. Kita buka posisi misalkan jam 11, paling nge-close jam 4 sore, jam 5 sore. Saya itu udah kelar, nggak trading lagi. Cuma masalahnya kebanyakan dari kita itu udah trading gitu kan ya, udah cuan, misalkan udah cuan, tapi tangannya gatel Bapak Ibu. Tangannya gatel. Sebentar. Kita coba. Tangannya gatel sehingga membuat kita yang tadi cuan malah jadi loss. Gitu. Jadi saran saya kalau memang sudah ada targetnya, misalkan target kita sehari itu $20, nggak usah gede-gede target itu. Nggak usah gede-gede. $10 aja cukup lah itu mah. Itu sih belum tentu dapat gitu kan. Susah kadang malah rugi. Nah, misalkan dapat $10 sehari, dapatnya masih pagi, misalkan masih pagi gitu ya. Udah, cukup aja udah dulu.
kecuali ada posisi yang benar-benar terbuka, yang benar-benar bagus banget buat dieksekusi dan sangat akurat, baru kita boleh taruh Bapak. Nah, apa namanya, kecuali ada posisi yang terbuka banget, makanya itu baru boleh kita eksekusi. Coba kalau memang tidak ada sinyal yang akurat, lebih baik jangan gitu ya, lebih baik jangan. Makanya saran saya, kok kalau sudah dapat target, apa namanya, jangan sampai seperti gatel-gatel itu gitu ya. Lalu yang terakhir adalah scalper. Scalper itu teknik-teknik cepat lah. Jadi ada yang bilang scalper itu main cepat. Sebenarnya itu bukan main cepat, bukannya trading yang cepat ya Bapak Ibu ya. Scalping itu kita ngambil profit secara kecil, tapi terus menerus. Let's say kita ngambil sesi Asia atau Eropa, ada yang rame. Dimulai dari jam 1 atau jam 2 siang. Ketika buka kita scalping nih sejam pertama nih. Kita buka hampir, mungkin dalam sejam itu bisa 10 posisi. Tapi sekalinya buka profitnya kecil, paling hanya 2-3 dolar, 2-3 dolar gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi bukan main yang cepat ya, tapi ngambil ngambil profitnya yang cepat banget. Itu sebutnya scalping ya. Dari empat ini mana sih dari empat ini tuh mana sih yang paling apa nih, yang paling susah? Scalping sebenarnya yang paling susah sebenarnya. Terlihat enak, terlihat mudah, padahal sih susah. Serius, ini saya ngomong bener-bener apa adanya aja. Scalping itu susah. Bukan karena tekniknya sih, bukan karena hal-hal teknis, tapi non teknis. Psikologis kita. Itu psikologis kita tuh bakal dibawa, semakin banyak kita trading, semakin kena jiwa kita pasti Bapak Ibu. Yakin lah saya. Semakin ada trading nih, semakin banyak kita kena mental gitu ya. Selamat malam Pak. Lalu berapa pips sih yang diambil ketika scalping? Nah, ini beda-beda tergantung tekniknya masing-masing. Biasanya sih 2 sampai 3 poin aja. Kalau bukan 0,1 berarti 2-3 dolar dibuang gitu loh, 2-3 dolar dibuang. Jadi nggak banyak ya. Dia benar cepat lah gitu. Kalau main satu lot ya berarti 20-30 dolar dikeluar gitu. Jadi makanya scalping itu perbanyak lot, perbanyak lot tapi kurangin apa, time frame-nya dikecilin. M5, M1, M15 gitu ya. Dan ini cukup susah. Ini saya ngomong padanya. Jadi Bapak Ibu yang di sini ngerasa jago scalping, event masih baru nih, masih baru trading di bawah setahun. Terus jago, terus Anda lagi hoki lah, kena beginner's luck gitu. Dapat beginner's luck dengan scalping. Ya jangan senang dulu. Saya ngomong padanya aja. Jangan senang, kenapa? Karena banyak banget mereka yang baru belajar, baru terjun ke trading, dapat beginner's luck tuh banyak. Gak cuma Bapak Ibu doang. Banyak kok. Dalam artian, saya dulu pernah dapat nasabah ibu rumah tangga. Beliau ikut seminar, terus kita sharing-sharing lah, kita ngobrol-ngobrol kok. Enaknya di seminar itu kita bisa ngobrol-ngobrol dengan satu sama lain. Nah, artinya bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Dia cerita, wah dia senang banget tuh. Cerita awal senang banget. Iya mas, saya masuk 2 juta mas gitu kan. Masuk 2 juta, dalam waktu seminggu tuh saya jadi 600 dolar alias 6 juta. Berarti kan naik sekitar hampir 200% kan. Wah itu saya hebat banget. Wah ibu hebat banget, caranya gimana mas? Caranya gimana bu? Nggak, saya ya ini aja, coba-coba aja gitu. Kayak asas, mungkin dia asasan kali ya. Maksudnya asalan, kayak coba-coba aja gitu. Buy ini, sell ini gitu ya. Hoki kan, beginner stack dapat. Believe it or not, setelah itu seminggu kemudiannya beliau cerita lagi kalau dia loss semua, bahkan sampai dana modal pun hilang. Jadi belum sempat WD, dia beliau trading lagi, akhirnya loss semua. Yang tadi sudah cuan 6 juta, akhirnya hilang semua dananya. Sorry, cuan 4 juta, modal 2 juta jadi 6 juta ya totalnya, hilang semua. Itu disebut beginner's luck. Makanya saya selalu bilang, bukan seberapa banyak Anda dapat cuan sih, tapi seberapa konsisten Anda mempertahankan profit Anda ketika dalam trading forex maupun di komoditi gitu ya.
Nah, ini kita masuk ke 3 plan utama trading. Nah, ini harus banget Bapak Ibu fokuskan ataupun di screenshot boleh, dicatat juga boleh. 3 plan ini saya anggap mungkin kalau di Muslim itu kayak rukun Islam kali ya. Mungkin di sini ada Muslim kan ada rukun Islam. Saya nggak tahu kalau di agama lain, tapi karena saya Muslim, di Muslim itu ada rukun Islam yang dimana ada lima hal yang harus dilakukan oleh setiap Muslim. Dari membaca syahadat sampai naik haji jika mampu. Nah, kalau dalam trading ada 3 hal yang harus dilakukan sebenarnya, yaitu pertama trading plan, risk management plan, yang terakhir adalah money management plan. Masalahnya tiga ini biasanya tidak dilakukan oleh para trader pemula. Padahal tiga ini adalah fardu ain alias wajib. Yang namanya wajib kalau tidak dilakukan gitu ya, pasti bencana gitu ya. Kalau dalam hal ibadah pasti dosa, tapi untuk hal trading pasti jadi bencana, yakin deh pasti saya. Ada yang satu dari 3 ini satu aja ini miss. Mas. Iya, halo. Maaf Pak ya. Oke, kita lihat lagi ya, maaf. Dan 3 ini aja yang nggak ada dalam kamus ataupun rencana Anda ketika trading, yakinlah pasti tradingannya berantakan. Karena ini wajib, hitungan wajib harus. Tuh, ini nggak bisa ditolerir lagi. Anda harus benar-benar menguasai deh, pakai cara ini tiga-tiganya. Yang pertama ada trading plan. Jadi kalau mungkin Anda tahu apa ya analoginya ya? Mungkin ada pernah ngelihat balapan F1 kalau nggak balapan rally gitu ya, rally WRC, World Rally Championship. Itu semua pembalap itu pasti sudah dibikin udah punya plan masing-masing. Misalkan kita ngomongin F1 lah ya, balapan F1, mobil F1 ini, F1 car ini. Misalkan di lap sekian masuk pit stop. Masuk pit stopnya mungkin hanya ganti ban aja, nggak pakai isi bensin atau isi fuel gitu ya. Atau di lap sekian isi fuel tapi nggak ganti ban. Nah, itu sudah ada planningnya. Sehingga dengan rencana tersebut bisa diharapkan bisa memenangkan sebuah balapan. Nah, sama ketika Anda pakai trading plan, harapannya gitu ya. Ini kan kita bikin harus ada sebuah harapan untuk mencapai sebuah kemenangan gitu kan. Rencana-rencana ini dibikin gitu loh. Goals-nya kan ada visi misi, kita bikin rencananya, kita bikin jalannya gimana. Sama lah kayak kita ngebangun rumah ataupun berkeluarga lah misalkan gitu. Rencana punya anak berapa, lalu seperti apa nanti sudah berkeluarga gitu kan lah konsepnya lah. Trading juga sama. Misalkan let's say Anda buka posisi di sekian, SL-nya di berapa pip, profitnya berapa pip, TP-nya berapa pip gitu loh. Lalu dilihat lagi, misalkan ini trend naik atau turun, time frame-nya berapa. Nah, semuanya itu dibikin. Kalau bisa ada jurnalnya, nggak harus ditulis jurnalnya. Cukup pakai note yang ada di handphone. Saya yakin semua handphone itu ada note. Ya kan ada note sehingga bisa dipakai. Ditulis misalkan hari ini saya trading Euro USD buy di harga sekian, SL sekian, TP sekian, pasang hari ini. Kalau sudah dapat TP atau kena SL ditandain dalam kurung kena SL, dalam kurung kena TP. Nanti jurnal inilah yang menjadi bahan pelajaran kita. Kalau bisa disebut alasannya apa, kenapa buy tersebut. Misalkan saya buy Euro USD karena terbentuk pola double bottom di jam sekian, di hari sekian, di tanggal sekian. Dia lengkap lah, kalau bisa lengkap. Kenapa? Karena tujuannya satu, ketika nanti ada evaluasi nih, ini kan kayak bentar. Ini kan ada suara-suara ya, maaf. Ini kan kayak bisnis Bapak Ibu, yang dimana tuh kalau Anda mungkin sini ada pebisnis gitu ya, entah jualan warung, pasti kan kita ngelihat lah dalam sebuah itu kita untuk berapa sih. Lalu lihat apa sih yang bikin kita tuh untungnya nggak maksimal, dilihatlah cost-nya, dilihat pengeluarannya. Sama apa sih yang bikin kita tuh cuannya tuh nggak gede banget, kalahnya tuh di mana sih. Oh, kalahnya ternyata di hari ini ketika lagi trading gold misalkan. Lihat kenapa salah, oh gara-gara gini. Ternyata ada isu
A, isu B, data A, data B gitu loh. Jadi itu jadi pelajaran buat kita di bulan depannya. Enggak usah bulanan deh, mingguan juga boleh kok gitu loh. Mingguan juga boleh dibikin mingguan lalu evaluasi. Itu tujuan trading plan. Memang ngejelimet, memang susah, tapi kalau Anda pengen nggak kalau kalau pengennya cuan, saya minta effort dikit gitu loh. Saya minta ya Bapak Ibu harus berjuang sedikit aja, cuma cuma ngetik doang kok di handphone, nggak harus ribet-ribet untuk fotokopi KTP dan lain-lain gitu, nggak seribet terus ngurus berkas di kelurahan gitu misalnya, gampang lah, cukup pakai handphone, dilihat, dianalisa, udah catet gitu. Itu ada trading plan. Yang kedua adalah risk management plan. Jadi ada sebuah kegiatan untuk mengidentifikasi dan juga menganalisa dari ketidakpastian market sehingga bisa diantisipasi. Gini misalkan, kita udah buka trading plan. Let's say kita hari ini, Jumat ini kita mau trading gold. Nah, trading gold. Resikonya apa sih? Yang pertama, resikonya hari ini ada data apa aja. Data itu bentuk dari resiko. Ya. Kita ambil yang kelihatan dulu aja. Jangan terlalu jauh mikir, kalau tiba-tiba ada perang gimana, ada politik ini gimana, nggak usah. Pokoknya sesuatu yang bisa dibaca dulu aja. Data pertama. Lalu yang kedua, jadwal pejabat Fed ngomong. Itu kan dilihat. Anda bisa lihat di News Pro, saya sering bikin. Lihat aja kalau ada oranye ataupun udah ada yang oranye atau ada yang merah, high ataupun medium, itu artinya bisa bikin harga berubah gitu loh. Dilihat resikonya. Lalu yang kedua, resikonya apa lagi? Dana. Anda dana cuma $200 mainnya gold. Pasti itu resiko tinggi. Pasti. Saya nggak pernah melarang Anda main gold. Saya nggak pernah melarang main gold, tapi masalahnya kalau main gold, tapi dananya kecil, pasti habis sih ujung-ujungnya. Karena nggak kuat gitu loh. Cukup berat. Makanya saran saya kalau bisa, jangan sampai ada main gold di dana-dana yang kecil gitu ya. Kalau bisa dana-dananya besar-besar aja. Lalu ada money management plan. Money management plan ini adalah tata kelola keuangan. Nanti ada pembahasan yang kita bahas masing-masing tata kelola dana dalam trading. Soal ini lakunya ada lama. Oke, kita lanjut. Di sini kita ada risk management. Saya bilang ya, ini ada 3 malah. Saya agak lupa, ada 3. Pertama ada volatilitas ya. Yang dimana volatilitas ini biasanya dari pergerakan harga Bapak Ibu ya. Dari pergerakan harga. Jadi kalau yang mau trading, kalau yang mau bisa trading ya, kalau bisa lihat pergerakan harganya apakah anjlok atau tidak anjlok gitu ya. Misalkan kita main gold. Kita main gold. Dilihat dulu gold itu sehari tuh naiknya berapa poin sih? Gitu. Naik turunnya berapa poin? Gitu. Itu dilihat, itu dibaca, lalu disesuaikan dengan dana kita. Lalu yang kedua ada leverage. Sebenarnya itu leverage itu plus minus, bisa bagus buat tradingnya, bisa buruk juga. Buruk itu dalam artian karena memang dananya semakin tinggi leverage, semakin kecil dana yang dibutuhkan kan buat kita trading. Tapi masalahnya kebanyakan yang pemula-pemula menganggapnya itu sebagai uang tambahan tanda kutip biar kita bisa trading banyak pair, padahal tuh enggak. Saran saya tuh kalau trading itu maksimal 2 pair aja sehari, nggak usah banyak-banyak lah. 2-3 pair cukup. Bahkan 3 tuh kebanyakan, 2 pair aja cukup. Disesuaikan sama lotnya. Lalu yang terakhir dari psikologis. Kenapa saya selalu bilang saya tuh nggak pernah nginep kalau trading? Karena itu mengganggu psikologis saya, Bapak Ibu. Kejiwaan itu adalah faktor utama ketika Anda trading. Jadi nggak bisa dipungkiri semua analisa Anda itu dipengaruhi oleh psikologi. Psikologis Anda itu mempengaruhi tradingan Anda. Coba kita evaluasi gitu loh. Coba Bapak Ibu bermawas diri, tanya ke diri sendiri. Iya nggak sih? Kalau saya tuh kena secara psikologis dan kebawa emosi kebawa emosi ketika trading. Kalau iya, berarti artinya Anda harus mengurangi resiko tersebut. Dikurangi resikonya. Jangan trading banyak-banyak, jangan over trade. Jempolnya jangan terlalu aktif lah. Biasa-biasa aja. Itu kayak bisnis. Kalau memang hari ini laku ya laku, alhamdulillah. Kalau nggak laku ya udah nggak usah maksain gitu. Ya syukur-syukur nggak rugi ya, itu syukur-syukur untung.
Jadi 3 ini biasanya harus pas tadi tambahan 4 kita harus tahu soal fundamental news, yaitu tadi data-data penting. Lalu masuk ke money management. Nah, money managementnya ada 5. Pertama adalah 1% rule, artinya sebaiknya tidak mempertaruhkan lebih dari 1% nilai ataupun equity dalam satu posisi trading. Jadi misalkan gini, kan 0,1, let's say kita buka posisi 0,1 di Euro USD, itu kan dana yang dibutuhkan itu sekitar $25. Sepakat ya? Berarti artinya kita butuh dana. Sebenarnya kita butuh dana itu yaitu $2.500 untuk sesuai dengan manajemen yang ada di teori ini. 2.500, 1%-nya kan $25. Pas 0,1. Makanya saya selalu bilang yang mainnya di bawah 10 juta gitu ya, mohon maaf, saya tidak mendiskreditkan, tidak. Cuma saya selalu bilang hati-hati. Bisa nggak cuan? Bisa. Yang penting harus hati-hati. SL-nya ketat, TP-nya jangan terlalu jauh gitu loh. Itu harus banget hati-hati. Gitu. Ibaratnya Anda mau main off-road gitu ya, main off-road, tapi mobilnya bukan mobil-mobil yang layaknya off-road seperti mobil-mobil double decker ataupun mobil-mobil SUV gitu ya, tapi mobilnya misalkan let's say misalkan middle SUV gitu ya, atau MPV dan lain-lain, itu kan nggak cocok buat di medan-medan yang off-road seperti itu kan. Itu cocok kan mobil yang leather frame ataupun SUV yang besar-besar lah gitu ya, cocok gitu loh, yang sudah four wheel drive lah. Ini kita cuma pakai RWD atau FWD sudah terjun ke off-road, pasti kan bahaya. Bisa, cuma sih bahaya, pasti banyak rentangannya gitu. Sama kayak gitu analoginya. Jadi apa mobil itu bisa nggak off-road? Bisa-bisa aja, cuma kalau kena lumpur, kalau mandek karena cuma four wheel drive gitu ya, tidak karena forward wheel drive atau FWD, tidak four wheel drive, ya jangan ngerutu, jangan emosi, karena memang cukup beresiko. Nah, itu penting banget. 1% rule itu sangat penting. Yang kedua adalah risk reward ratio. Artinya usahakan rasionya itu SL dan TP-nya itu lebih banyak TP-nya. Misalkan kita pasang harga di sekian. Nah, TP-nya itu sekitar TP dapatnya 30 pip. Nah, SL-nya itu kalau bisa 15 pip aja. Tujuannya apa? Tujuannya itu ketika kita sudah cuan 30 pip atau $30. Nah, besoknya ataupun next trade-nya kita kena SL $15. Berarti kita masih untung $15. Nah, ketika kita kalah gitu ya. Yang kedua kalah ya. Kedua kalah kena SL lah. Kena SL ini kita belajar gitu. Kita salahnya di mana nih? Biar nanti ketika telingan ketiga itu tidak kalah lagi. Kalau sampai kalah kan impas BP. Ya masuk akal ya, logikanya masuk ya. Jadi pas BP ini kita belajar lagi, masa iya masih salah dua kali kejebur sungai, masih nggak bisa tahu kalau ini sungainya dalam apa enggak gitu loh. Nah, dengan harapan 2 kali kita kalah itu kita masih lunas, tidak rugi, dananya nggak kurang, dengan harapan kita belajar dari 2 kesalahan itu, mengevaluasi diri. Intinya selalu berevaluasi dan berevaluasi gitu ya, harus benar-benar berevaluasi. Lalu yang ketiga, nah ini juga tadi saya bilang leverage itu adalah plus minus, pedang bermata dua. Nah, bisa juga dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Kenapa? Karena memang untuk leverage besar itu cocok untuk modal-modal kecil. Gitu ya. Cuma kalau kita masih 400, itu jadi ya tadi saya bilang harus hati-hati juga yang mainnya lebih 2 juta. Ya. Lalu yang keempat ada spread rendah. Ini juga sama. Salah satu penekan ataupun efisiensi cost itu adalah di spread gitu ya. Spread dan juga swap itu ada efisiensi cost juga, harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana kita trading, misalkan jangan sampai ngambil pairnya kayak misalnya nih saya tunjuk, let's say kita trading di Euro New Zealand yang dimana even sini ada sinyal gitu ya. Ini ada sinyal, tapi peret jauh banget gitu loh. Ini peret tinggi banget, $70 gitu kan. Sorry, spreadnya lagi. Spreadnya tinggi banget. Kalau coba saya lihat tuh. Di sini saya ada posisi apa ya? Oke. Saya lagi nahan indeks soalnya. Nahan Dow Jones.
Nah, ini 70 gitu. Nggak usah lah, ngambilnya maksimal tuh yang 23, 30 udah oke lah. 40, 40 itu gold ya. Kayak misalkan, apalagi yang mahal ya. Ini GBP Aussie, nah, ini mahal juga nih. GBP CC juga mahal gitu ya. Better dihindari lah, nggak usah kita trading. Euro CHF boleh. Ya meskipun dia cross pair nggak masalah. Audi New Zealand juga boleh, silahkan. Ini juga nggak masalah ya. Tapi tadi Euro New Zealand ini menarik sih nih. Menarik nih. Ya kan ngedrop kan, bener kan saya bilang kan. Goldnya ngedrop kan. 400 itu maksudnya $40 Pak. $40 ya. Ya kan, jadi untung kita nggak tadi nggak ngambil apa-apa di gold ya, karena saya yakin kalau gold itu kalau selama belum bertahan di 800 itu anjlok, apalagi nanti jam 9 simposium, udah dah bablas ke bawah dah. Yang mau copi-copi, nah itu kalau mau copi-copi pas marketnya tuh, pas ntar the Fed jam 9 tuh ngomong tuh, coba tuh kalau lagi gini harganya lagi aktif banget, boleh dipakai. Main cepet aja, itu detik itu mah ketetek gitu, benar-benar cepet banget, nggak boleh lama-lama gitu kan. Anjir, wah ini menarik banget nih, saya nggak ngeliat lagi nih ada double top di sini ya. Ini double top nih Bapak Ibu nih tuh, double top nih. Saya nggak ngeliat, nggak masalah, belum rezeki. Saya coba cari dulu di pair-pair yang lebih enak. Lalu saya coba cari dulu kira-kira pair apa yang saya tradingin. Oh ini berarti datanya menguat nih. Ada data lagi kali ya, atau simposium yang saya nggak paham deh. USD ya, USD Kanada naik lagi. Oke, kita lanjut lagi. Belum ada tradingan yang ini. Dan yang terakhir adalah targetnya realistis, artinya jangan jauh-jauh lah dalam ngambil target gitu ya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan dana, sesuai dengan cara kita trading. Makanya kalau mainnya dananya rendah, nggak usah main tadi long holding position ataupun trading position gitu ya, ataupun swing trade-nya main day trade aja lah. Scalping masih oke gitu. Iya, jarak stop loss-nya memang agak jauh itu dari sistem, Pak. Jadi memang minimal stop loss-nya itu memang agak jauh ya dari si Asia Pro ya. Karena itu by system semua. Ya.